Ngomong-ngomong, OTKP itu cewek semua. Oke guys, kita kembali lagi dalam acara podcast Visual Art 54. Kali ini kita akan membahas tentang sedikit siswa OTKP atau AP ya, atau AP. Oke, bersama saya sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah katanya sih seorang guru. Kita langsung aja ngobrol. Iya. Halo, selamat siang Ibu. Siang Pak Uci. Oke, ngomong-ngomong siapa Ibu ini Iya. namanya? Perkenalkan, nama saya Aryuningsi di SMK Merdeka. Saya ditugaskan untuk mengajar di OTKP. OTKP. Iya, OTKP itu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Otomatisasi dan Tata kelola perkantoran. Oh, bukan yang seksi-seksi itu, bukan? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Oke. Bukan. Saya berharapnya yang seksi-seksi itu. Bahaya ya, tahu. Oke. Berarti OTKP itu otomatisasi Dan tata kelola perkantoran. Pelajar apa aja, Bu? Itu? Belajar apa aja? Kalau dulu itu administrasi perkantoran, terus ada perubahan regulasi dan dirubah menjadi OTKP. Jadi di OTKP itu anak-anak diperkenalkan terkait dengan pekerjaan administrasi. Administrasi. Ya, karena di lingkup terkecil di perusahaan sampai perusahaan besar juga semua pasti terkait dengan kegiatan administrasi. Misalnya kaitannya itu dengan membuat surat. Jadi anak akan diminta untuk mengenal surat. Kalau surat sih udah pernah lihat ya. Tapi kalau untuk menyusun, bagaimana menggunakan kata-kata sesuai dengan EYD. Karena anak-anak kan biasanya ketika anak masuk dari SMP ke SMK, itu bahasanya itu baik itu tulisan ataupun percakapan biasanya untuk mengarah ke kalimat yang EYD itu belum. Oke, masih bahasa gaul berarti masih ya? Bahasa gaul, iya. Bu, ngomong-ngomong OTKP itu cewek semua apa? Sebenarnya OTKP itu umum untuk perempuan dan laki-laki. Oke, berarti ada cowoknya juga berarti ya? Ada, untuk di beberapa sekolah itu ada. Dulu saya pernah ngajar di SMK di Bogor, itu satu kelas itu siswa laki-lakinya 2 orang. Waduh, 2 orang. Jadi raja dong ya? Ayo nama di sekretaris negara, perempuan laki-laki. Laki-laki ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya OTKP itu umum, bisa perempuan, bisa laki-laki. Oke, berarti bukan cuma perempuan saja ya yang masuk OTKP. Bisa anak laki-laki juga. Soalnya gini Bu, banyak yang beredar rumor kalau ada siswa yang masuk ke lingkungannya OTKP, katakanlah ya OTKP itu AP, biasanya dikatakannya wah bencong. Nah, suka ada image kayak gitu Bu. Iya. Emang benar ya? Kalau untuk image itu orang kan bebas ya memiliki pendapat, memiliki pandangan, tapi kembali lagi kepada pekerjaan bahwa pekerjaan administrasi itu tidak terpatok untuk anak perempuan saja. Tadi balik lagi bahwa sekretaris negara laki-laki bukan perempuan. Itu tuh lingkup paling besar di negara. Kalau ini mah kan anak-anak diarahkannya ke pekerjaan aja. Jadi kalau ada anak laki-laki yang mau masuk ke OTKP jangan takut, jangan jadi nanti jadi lebay, jadi bagaimana, enggak. Insya Allah tetap masuk laki-laki, keluar juga pasti jadi laki-laki. Kalau tidak ada belok ya. Kalau tidak ada belok, jangan sampai belok. Ya. Tapi pernah nggak sih, ada nggak sih siswa ibu yang belok? Kalau masih belok itu ya agak kemayu gitu gara-gara gaulnya sama cewek. Kalau yang saya tahu itu ketika saya di Bogor ya, karena di Bogor dulu di Cimahi juga tahun 2007 saya ngajar di Cimahi, itu ada anak laki-laki OTKP-nya itu anak laki-lakinya 4 orang. Enggak kok, gagah we biasa nyampe keluarnya. Terus ketika saya ngajar di Bogor juga ada anak laki-laki dan memang enggak jadi kemayu, malahan asapang gagah. Karena sedikit, belok. Bener ya, berarti itu gimana orangnya ya? Iya, balik lagi. Balik lagi berarti ya. Berarti image bahwa OTKP itu kebanyakan siswi dan si cowok kalau masuk ke sana bejeng itu enggak ya? Enggak, iya. Oke. Bu, selama ngajar siswi ini kan banyakan siswi ya, di sini siswi kan ya, kita belajar membahas ceweknya ya, siswinya. Itu kan banyak banget. Banyak nggak sih permasalahan? Kalau permasalahan yang utamanya bersangkutan dengan siswi. Kalau permasalahan itu pasti ada, apalagi ketika anak-anak mulai masuk di tingkat 10
ketika anak-anak masuk dengan berbagai asal usul, beda SMP, backgroundnya berbeda. Terus ketika dipersatukan itu pasti akan banyak bentrok-bentroknya. Biasanya seperti apa, Bu? Bentroknya kayak gini. Jadi anak itu biasanya gap-gapan. Ada misalnya geng-gengan berarti ya, gang-genggong. Jadi geng itu ada yang baik, ada yang ingin menguasai kelas. Biasanya anak seperti itu. Terus itu kewajiban dari wali kelas untuk mengenali anak-anaknya. Kalau ada hal yang seperti itu, kewajiban wali kelas untuk segera menangani, ajak ngobrol baik-baik. Kalau ada masalah, hayu dimusyawarahkan. Tapi alhamdulillah yang sudah-sudah juga biasanya bergejolaknya itu di semester pertama. Nanti masuk ke semester kedua, alhamdulillah biasa bebarengan. Walaupun tetap konflik mah pasti akan ada, tapi jadi minim, nggak terlalu banyak ketika mereka mulai masuk. Oke, berarti rumit juga ya ngajar siswi ya. Ya. Kirain kalau saya kan karena notabene banyaknya laki-laki, jadi kayak aduh berhasrat sekali nih saya ngajar di OTKP itu karena banyak ciwi-ciwinya. Ternyata banyak juga ya, bedanya itu kalau dengan anak laki-laki, itu kan sifatnya itu kalau ini mah pemikirannya yang besar, perasaannya yang sedikit. Kalau di anak perempuan pemikirannya yang besar 99% itu katanya sih pikiran, 1% itu perasaan. Kalau laki-laki, kalau perempuan egois berarti ya, dalam kata lain egois. Egois sih kembali lagi kepada kepribadian. Kalau anak perempuan itu 99% itu perasaan. Jadi bagi wali kelas yang ada di OTKP, bagaimana caranya perasaan-perasaan yang muncul, gejolak-gejolak yang muncul itu bisa dirangkul. Dirangkul itu bukan ditangkep. Jadi kita ajak ngobrol, urang ngariung. Kok ibu bisa baca pikiran saya ya? Iya, soalnya sieun ngarahna kadinya, aduh bahaya. Kalau saya sih guru perempuan nggak masalah. Nggak masalah ya. Bu, sama-sama perempuan bisa KPAI. Iya benar. Bu, tapi sekarang itu marak sekali ya. Jadi karena pengaruh pergaulan bebas mungkin ya. Kalau cowok sih udah bisa kelihatan gitu. Kalau misalkan ada yang belok ya beda lah gitu. Tapi kalau cewek ini yang sama istilah siswi nakal yang senang sama cewek lagi itu pernah ada nggak sih? Kalau hal seperti itu sih di sini saya belum pernah dengar. Terus ketika ada penyimpangan seperti itu juga di sini saya belum pernah mendengar, belum pernah mendapatkan kabar. Ada atau tidaknya belum tahu juga karena masih tabu berarti? Iya, karena apapun, apalagi kita kan, punten kita tuh berpendidikan. Jadi ketika ngomong, otomatis harus ada landasannya. Kayak mau saya bilang ada, nggak ada datanya. Mau saya bilang ada, mana? Berarti sampai sekarang belum ada ya? Kita katakan belum ada. Semoga tidak ada. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Iya, ngeri juga. Kalau lihat di tempat-tempat yang lain itu udah bagus lah itu yang berprestasi segala macam. Tapi, waduh. Saya jadi pengen ngajar di sana. Salah. Bahaya ya. Iya. Oke Bu. Tadi kan kita bahas tentang anak-anak yang nakal ya. Ya istilahnya banyak. Tadi ada geng-gengan katanya itu cara menyikapinya. Ini Ibu kalau di OTKP itu seperti apa? Kalau saya pribadi, saya harus tahu dulu background anaknya. Orang tuanya seperti apa, orang tuanya memperlakukan anaknya bagaimana. Karena khawatirnya anaknya itu kasar, ngomong kasar, perilakunya kasar, bukan dari orang tuanya, tapi dari lingkungannya. Oke, berarti lingkungan juga berpengaruh ya sebenarnya. Pengaruhnya sangat besar, karena bisa jadi anak itu di rumah diam, cicingun, ketika di luar, hebat. Nah itu, banyak sekali. Saya suka sering banget. Jadi didatangin, kita kan istilahnya kita treatment ya, kita digurui apa ya namanya ya, dipapatahan lah, dipapatahan anaknya nggak terima, lapor lah ke orang tuanya, setelah itu lapor lagi, Pak, anak saya mah baik, bagus, cicingan di rumah juga, padahal kan nggak tahu ya di luar kayak gimana ya. Iya. Jadi terkadang orang tua juga kan melimpahkan wewenangnya ke kita. Ibu mangga we wios putra abi bade dikumahakeun, itu pernyataan yang salah. Karena bagaimanapun kita guru waktunya itu sangat terbatas mulai dari masuk sampai keluar. Setelah anak keluar dari sekolah itu sudah tanggung jawab sekolah. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah kerjasama antara wali kelas dengan orang tua.
Berarti jadi tetap ya nggak bisa jalan sendiri berarti ya? Nggak bisa dong, mohon. Ketika orang tua menyerahkan ke kita, nggak bisa full karena kita juga nggak bisa 24 jam memonitor. Iya, benar. Iya. Benar. Kita juga kan istilahnya punya ini ya. Gaduh anaknya lira, kedah masa, kedah itu iya. Kecuali saya ya, kecuali saya. Iya. Dimasakin dirimu mah. Nggak tahu. Aduh ya Allah. Oke Bu, ini ada sedikit apa ya permasalahan kemarin itu bukan di kita ya, bukan di kita tapi di luar. Ini berkaitan dengan siswa-siswi ada yang ikutan demo. Nah itu siswa-siswi di kita ada nggak sih yang tersinyalir? Kalau ada atau tidaknya itu juga saya belum dapat datanya. Nggak ada. Oh oke. Ya, belum ada datanya. Kalau misalnya ada datanya kan kita bisa bilang oh ya anak kita ada yang terlibat. Tapi ketika belum ada data saya belum bisa ngomong. Karena kalau nih jika gitu ya, jika ada anak-anak ibu yang ikut-ikutan demo. Nah ibu tanggapannya gimana? Kan cewek ya, misalnya cewek ikutan, anak cewek juga gagal tidak menutup kemungkinan pasti bisa terseret, bisa diajakan gitu. Langkahnya paling kita komunikasi dan mau bagaimana lagi pasti komunikasi, tapi komunikasi tanggapan ibu gimana? Kalau si anak itu marahkah atau jangan gini-gini atau gimana? Upami diambekan sanes ambekanan karena kita tidak tahu motif dia ikut demo itu apa. Bilih Buddha saya mah dapat WA disuruh datang ke sini. Nggak tahu mau disuruh apa, bisa jadi seperti itu. Atau Buddha saya mau ikutan demo, ya kita tanya dulu, demo kamu ngapain? Terus ya jangan-jangan nggak tahu ya, jangan-jangan nggak tahu ikut-ikutan aja. Terus ketika dia, Buddha saya mah ikut-ikutan, nah intinya semua itu diselesaikan dengan komunikasi, tapi tidak hanya saya dengan anaknya, tapi harus melibatkan orang tuanya juga. Orang tuanya, anaknya kita undang ke sekolah untuk komunikasi. Tapi tidak hanya wali kelas, harus ada yang mendampingi, apakah itu pihak BK ataupun pihak kesiswaan. Oke. Berarti alhamdulillah ya kalau di kita kompleks semua ada gitu. Jadi ketika ada yang bermasalah kita kompak, semua bergerak, semua elemen bergerak. Iya, wali kelas, BK, kesiswaan semuanya bergerak. Karena bagaimanapun kita menerima amanah titipan dari orang tua, anak-anak itu kan amanah ya. Jadi ketika amanah sudah diberikan kepada kita, bagaimana caranya kita menjaga amanah yang dititipkan kepada kita. Oke. Oh, begitu ya. Berarti kalau di kita udah istilahnya udah ada safety ya, udah aman ya. Insya Allah. Karena kalau yang saya ketahui, sekolah itu kerjasama dengan kepolisian, dengan babinsanya, itu baik. Jadi ketika ada apa-apa itu komunikasi akan langsung. Bisa jadi ada kabar dari kepolisian atau dari babinsa, atau ketika ada apa-apa kita yang meminta bantuan. Jadi komunikasi yang saya tahu antara pihak sekolah dengan pihak keamanan di luar, apakah babinsa ataupun kepolisian itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir nih. Oke. Nah bukan pertanyaan sih sebenarnya ya, nasihat nih, nasihat Ibu buat siswa-siswinya yang ada di luar. Itu yang sedang mendengarkan sekarang. Oh iya, mungkin yang pertama tetap jaga kesehatan karena kita tidak tahu wabah ini sampai kapan berakhirnya. Yang jelas kita guru-guru sudah sangat kangen untuk belajar di sekolah. Benar. Apalagi saya Bu, saya kangen sama anak siswi. Kamu mah kangen perempuan. Apalagi kalau lihat anak OTKP yang ngajar. Saya juga sebenarnya pengen ngajar, itu sampingan sih. Dasar ya. Oke, lanjut. Jadi yang pertama jaga kesehatan karena kita tidak tahu wabah sampai kapan. Yang kedua tetap semangat karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, bisa jadi tugas yang diberikan itu tidak dipahami. Jadi tugas yang diberikan diselesaikan sebisa mungkin, sebaik mungkin, karena kami guru juga pasti memahami kalau ada yang kurang wajar karena kita interaksinya juga sangat minimal. Susah ya, minimal ya. Mohon. Terus nanti ketika wabah sudah selesai, pembelajaran kembali di sekolah itu harus lebih semangat. Karena apa? Masa depan itu masih panjang untuk anak-anak. Oke anak-anak, masa depan itu masih panjang. Ya, kita kembali lagi di acara podcast kita selanjutnya. See you.